Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berada kembali di tempat ini untuk kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, saya ajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan membawa seluruh kerinduan kami. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh layak di hadirat-Mu Bapa. Menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian, penyembahan dan hormat kami boleh layak di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan ibadah sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sebab hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang boleh layak terima sembah kami. Sebab nama-Mu yang terindah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami umat-Mu Tuhan mau datang meninggikan Engkau Yesus. Sebab Engkau yang terindah, Engkau yang termulia, Engkaulah layak terima pujian kami. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Bersama-sama kita sembah Dia. Sembah Kau tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak
Tuhan Rajaku. Kita beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Kau yang terindah. Benar Yesus. Di dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Ya Allah, Amin, amin. Tuhan, Haleluya. yang seperti Engkau, Amin. besar perkasa, penuh kemuliaan. Yang termanis. Kau yang di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari apapun dalam hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Ku sembahkan. Sekali lagi kita akan sembah Dia. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkau
Pertolongan dalam ibadah kita pada sore ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Sebab kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tak pernah berhenti-henti. Kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap perkara-perkara yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi bukti kasih setiamu pada sore hari ini. Karena Engkau, Allahku yang sungguh baik. Terpujilah Engkau Yesus. Sebab Engkau Yesus sungguh baik bagiku. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah. Benar Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah. Oh, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yes. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati ku mau memujimu. Inilah Tuhan ucapan syukur kami bagi Engkau Yesus. Tak ada yang dapat kami persembahkan Tuhan. Tak ada yang dapat kami balas karena kasih setiamu begitu besar bagi kehidupan kami Yesus. Hanya sembah dan pujian kami Tuhan yang boleh kami haturkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, ku mau
bersatu di dalam doa. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat ini Tuhan, bahwa hanya Kaulah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang ditinggikan. Kasih dan rahmat-Mu tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan pada sore hari ini, kami dapat kembali datang untuk bertelut bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan memberkati, mengurapi setiap kami yang datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Rindu untuk mengalami setiap pemulihan, setiap pengurapan dari Engkau Tuhan. Pada saat ini, sebelum kami masuk lebih lagi dalam penyembahan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami untuk menaikkan setiap puji-pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan pada sore hari ini, amin. Amin. Kita akan bangkit berdiri karena kita mau meninggikan Tuhan. Kita punya Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Siapa dia?
kita dahsyat. Amin saudara. Amin. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi mari kita akan mengaku imam rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persiapkan hati saudara. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam di hadirat-Mu, menerima berkat yang daripada Engkau, yaitu berkat firman-Mu yang begitu kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan tuntunan kehidupan kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh kami perlukan, sebab kami tahu kehendak-Mu buat kami melalui firman-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
Tuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Apalah kami ini. Tiada daya, tiada kekuatan yang sanggup, yang mampu kami andalkan. Dengan berbagai macam persoalan yang ada di dalam dunia ini. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh kasih setia-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Sebab jika Engkau bersama dengan kami Tuhan, segala perkara apapun juga Tuhan akan dapat dilakukan dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus pada kesempatan sore hari ini. Hamba-Mu boleh berdiri di tempat ini untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di GKIN Merpati ini. Terlebih kami mau belajar bersama-sama akan firman-Mu. Kami rindu dan haus agar kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah otoritas daripada Allah sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Dan Tuhan nyatakan kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Biasa. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan sore hari ini saya bisa berdiri di sini untuk dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan bersama-sama ibadah di GKIN Merpati untuk sore hari ini. Mungkin ini yang pertama kali saya, ya Bu ya, pertama kali pelayanan di tempat ini. Saya sudah 25 tahun di Jawa Tengah, tapi baru kali ini saya bisa, bukan berarti baru kali ini di tempat ini hadir ya, sering kalau persekutuan, tapi untuk dapat bersekutu bersama dengan Bapak Ibu ini baru pertama kalinya. Sehingga datang ke sini saja sendiri tadi masih harus dipandu sama Google Map supaya lancar Bapak Ibu. Saya sebenarnya waktu ditawari misalnya khotbah di sini itu wah jauh gitu ya. Tapi kemarin waktu kita rapat penentuan tukar pelayanan mimbar, jadi pengurus daerah, kebetulan saya sekretaris daerah Bapak Ibu, jadi saya minta malahan saya di Solo baru saja, saya kok belum pernah ke sana gitu ya. Ya puji nama Tuhan hari ini bisa bertemu Bapak Ibu. Mungkin belum ada yang kenal saya, nama saya Andreas Doni Wicaksono dari Jawa Timur, boleh dibilang dari Surabaya atau dari Nganjuk karena semuanya saya lalui. Anak saya 3, yang nomor 2 sudah pulang ke rumah Bapak. Yang pertama sudah dikaruniai anak, jadi saya sudah punya cucu 1 umur 3 bulan. Yang masih
kecil, yang terakhir baru kelas 2 SMA. Ya, jadi saya pelayanan di GKIN Abraham Purwodadi Grobogan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya boleh bersama Bapak Ibu untuk belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan tema menghadapi ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara, kita tentu lebih suka dengan hal-hal yang pasti, ya. Yang pasti-pasti sajalah. Pas kita minta ya pasti dikasih, ya. Pas kita berharap ya pasti ada. Kalau kita ini hanya di PHP saja, itu kadangkala tidak pasti, Saudara. Anak-anak muda, hubungan-hubungan kaum muda, ya tentu sebelum masa pertunangan, pernikahan, ya maunya yang pasti-pasti saja. Kalau suami atau calon suami atau calon istri selama pacaran itu masih belum ada kepastian, tentu itu sangat kurang menyenangkan. Karena punya pacar, iki jane tenanan apa ora toh? Nah, kurang pasti. Ya, yang pasti itu pasti menyenangkan buat kita semuanya. Tetapi Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, hanya Yesus yang pasti. Amin. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Contohnya siang yang terik. Wah, pada pagi hari, siang ya sampai siang itu panas ya. Tiba-tiba mendung dalam waktu sekejap. Wah, enggak diduga ya. Kita mau pergi, mau kemana, kelihatannya terang dulu. Tahu-tahu gelap datang. Ini Purwodadi sering nih, kalau mendung gelap, hujan ya. Pasti, ini cuma agak terang. Beberapa hari yang lalu itu setiap sore hujan. Jadi saya kemarin minggu yang lalu itu ke Blitar. Dan minggu yang lalu saya pelayanan juga di GKIN ya, kasih Allah di Ngoran Blitar Bapak Ibu. Itu dekat dengan Candi Penataran, dekat sekali, hanya jalan kaki pun dekat sehingga saya bisa main ke situ ya. Nah, saya berangkat itu berharap supaya tidak kehujanan, berusaha jam 4, ayo kita jam 4 pagi berangkat gitu ya. Ternyata persiapan 5:30 baru bisa berangkat. Sampai sana takutnya hujan karena biasa hujan. Ternyata tidak hujan. Puji Tuhan, baru sorenya hujan. Pulang juga demikian. Takut kalau hujan, ternyata tidak hujan. Nah, tidak bisa diprediksi Bapak Ibu cuaca yang ada, bahkan arah angin tidak bisa dikendalikan. Angin mau kemana. Ya, beberapa waktu yang lalu ada
daerah yang kena angin ribut sedemikian rupa. Wah, coba bayangkan suatu daerah yang aman, tentram, tidak pernah terjadi angin ribut, tiba-tiba terjadi angin ribut yang besar. Porak-poranda rumah-rumah, jalanan dan sebagainya. Tidak bisa dikendalikan Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa memastikan bahwa sesuatu itu tetap aman dan terkendali. Juga iklim dan cuaca juga tidak menentu. Seolah-olah tahun 2022 ini tidak ada musim apa Bapak Ibu? Panas. Hujan terus kan? Akhirnya terus ini hujan. Kolam saya itu enggak sempat kering Bapak Ibu. Biasanya itu kering, dulu saya isi itu tak sedot ke dari sungai di depan gereja itu. Nah ini enggak sempat kering, kemarin sudah mulai gini, malah yang lebih sering banjir. Jadi halaman gereja saya itu banjir kalau hujannya deras itu. Ya, jadi kayak naik perahu gitu kalau di dalam gereja. Sekeliling gereja ini banjir Bapak Ibu. Tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa diprediksi cuaca yang terjadi. Juga perekonomian. Ekonomi ini bisa mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Ya, harga sembako naik. Yang lalu itu harga telur naik. Saya tanya kepada penjual telur, kok telur naik kenapa? Bapak Ibu tahu kenapa telur naik kemarin-kemarin itu. Sekarang sudah turun ya. Karena dari Kementerian Sosial itu banyak membeli, diborong untuk membantu masyarakat itu. Jadi karena diborong stoknya berkurang jadi harga mahal ya. Nah, apalagi sekarang ini BBM naik. Ya. Akhirnya segala sesuatu naik. Terasa kalau kita berpergian kos untuk biaya transportasi kita itu bertambah. Saya dulu pakai espas saya itu kalau ke Tuban masih bensin Bapak Ibu, 200.000 itu PP bisa. Espas. Terus dari mulai Pertalite sudah tidak cukup kalau 200.000 PP. Tambah naik lagi ini, waduh satu perjalanan pulang pergi bisa 400-an Bapak Ibu. Ini perubahan daripada perekonomian di dunia ini, di Indonesia pun khususnya ini mengalami kenaikan dan turun. Bagi Bapak Ibu yang sering bermain saham, ya, saham juga demikian, kadang merosot, kadang naik drastis. Wah, yang mengalami kenaikan drastis senang sekali. Tetapi kalau harga saham itu merosot, yang punya saham ya ketir-ketir juga ya, uangnya tidak bertambah malah berkurang. Ada banyak hal, politik dan kebijakan para pemimpin juga bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Setiap ganti pemerintah selalu ganti peraturan dan sebagainya. Kejadian-kejadian apapun berubah. Ya kita tahu ini semua, politik bisa berubah. Bu Megawati ini berubah enggak? Orang mengira Bu Megawati akan tetap mencalonkan anaknya jadi presiden. Wah, kira-kira itu sudah berubah belum nanti? Tiba-tiba terus Pak Ganjar gimana? Ya, kita enggak tahu Bapak Ibu. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, menghadapi ketidakpastian itu kita bisa menjadi gamang, kita bisa menjadi takut, bisa menjadi khawatir, penuh dengan kecemasan. Segala sesuatu kok berubah-ubah, tidak menentu, tidak pasti. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Yang terjadi malah bisa orang menjadi lebih serakah lagi Bapak Ibu. Situasi kondisi seperti itu orang menjadi egois. Orang jadi tidak mau mempedulikan orang lain. Mikir dirinya sendiri. Ya. Yang penting dirinya. Karena segala sesuatu sulit, segala sesuatu susah. Ya. Ada orang yang mau memikirkan orang lain, ada orang yang tidak mau memikirkan orang lain. Ya. Kalau saya ini di majelis daerah seringkali kalau ada teman yang sakit, itu seringkali kita sampaikan teman-teman supaya mendukung teman-teman yang sakit. Kita buat list, kirim persembahan. Ya. Ada yang tergerak, ada yang tidak tergerak, yaitu
setiap orang berbeda-beda. Tapi itulah dalam situasi kondisi apapun Bapak Ibu Saudara dikasih. Perubahan apapun. Ya. Jangan membuat kehidupan kita menjadi berubah hanya karena ketidakpastian itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, nas firman Tuhan yang kita baca ini tadi dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8. Nas ini setidaknya memberikan 3 pedoman hikmat yang harus kita miliki agar kita bisa menghadapi dunia yang serba tidak pasti. Nah, apa Bapak Ibu? Ayat 1 sampai ayat 2, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Yang pertama adalah kita harus belajar memberi. Jadi firman Tuhan ini, kamu tidak tahu apa yang malapetaka apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, kita sudah tahu ada banyak malapetaka, bencana dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan ini mengisyaratkan kepada kita dalam menghadapi ketidakpastian, kita harus belajar memberi. Bapak Ibu, berikanlah, kata firman Tuhan. Nah, kita ini lebih senang kalau kita ini menerima. Saya lebih banyak menerima, lebih banyak diberi. Dari waktu saya ini masih kuliah di Malang, ya, itu diberi karena saya ini sponsor biaya sekolah ada yang memberi. Dari seorang dokter yang mau mensponsori saya sampai ibu dapur di sekolah itu di kampus itu yang mau sponsori saya. Jadi dari semua saya banyak diberi, ya, waktu masa sekolah di kampus itu pakaian, sepatu dan lain sebagainya banyak diberi. Sampai menikah pun saya banyak diberi Bapak Ibu. Hampir semua fasilitas-fasilitas yang saya miliki, yang saya pakai itu pemberian semuanya. Jarang sekali saya ini membeli sendiri. Bahkan makan di rumah makan yang mewah pun jarang. Kecuali diajak atau rapat gitu ya. Tidur di hotel mewah pun pergi sendiri jarang. Kecuali ada acara ya dan lain sebagainya. Saya banyak menerima, saya banyak diberi. Ya. Tapi ketika saya memikirkan, wah selama ini kok saya merasa saya ini banyak diberi. Karena merasa diri tidak mampu, merasa diri layak untuk diberi. Memang karena Tuhan itu baik, tetapi kita berpikir juga bahwa kita tidak selamanya harus selalu diberi, tetapi kita harus memberi. Kita harus belajar ya dengan kondisi, keadaan, kemampuan ataupun situasi yang ada dalam kehidupan kita. Seburuk apapun kita harus belajar memberi. Karena itu perintah, itu firman Tuhan. Tuhan ajar untuk kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Memberi, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sekeluarga sama istri mulai pada waktu mulai belajar untuk memberi. Walaupun di dalam kekurangan ya, dalam keadaan yang tidak menentu, pas-pasan ataupun sedang tidak memiliki, ya, tetap belajar untuk memberi. Nah, saya ingat cerita waktu seseorang berkhotbah tentang pasal ayat 1 ini. Ilustrasikan begini Bapak Ibu. Ada seorang ibu yang sudah tua. Ya, sudah tua sekali Bapak Ibu. Dia jalan di pertokoan gitu ya. Lusuh ya, sudah kuyu gitu ya, apalagi suasana gerimis. Jadi kelihatannya dia ini sudah tua, sudah pikun, tidak bisa atau tidak tahu rumahnya bagaimana. Seperti tetangga saya itu udah tua, dia dulu guru ya ke Jakarta ke tempat anaknya, jalan-jalan kesasar, tidak bisa pulang. Ditanya alamatnya mana, tidak tahu. Ya, mungkin seperti itu. Dia berjalan di toko,
makanan, dia lihat-lihat toko makanan gitu ya. Apa yang terjadi, orang yang punya toko melihat itu, wah rusuh, ada orang makan, diusir. Sana-sana, pergi bu, pergi gitu ya. Dia jalan lagi di depan toko pakaian gitu ya. Wah, dia lihat-lihat di situ. Yang punya toko pun cuek, tidak peduli. Bahkan mungkin merasa ini mengganggu pemandangan tokonya aja. Diusir, pergi. Lalu dia lewat di sebuah toko mebel. Nah, orang setua ini mana mungkin dia mau cari mebel ya. Toko mebel, orang yang punya mebel ini udah lama sepi ya, lama tidak laku. Ketika dia melihat ada seorang wanita di depan tokonya, pakaiannya lusuh, basah, dia panggil ya, dia suruh dia masuk. Dia kasih handuk, dia kasih baju supaya dia tidak kedinginan dan masuk angin. Dibuatkan minuman hangat. Ya. Di situ dia menunggu di toko itu. Ya. Dia sangat senang sekali ada yang perhatikan dia. Nah, tiba-tiba ada mobil. Mobil ini ternyata dari tadi itu sudah riwa-riwi Bapak Ibu. Mobil bagus, pelan-pelan, tiba-tiba berhenti di depan toko itu. Nah, dia tahu bahwa itu ibunya yang ada di toko itu. Dia seorang yang sangat kaya. Mencari ibunya yang meninggalkan rumah dan tidak bisa pulang. Lalu dia datang menemui ibunya dan mengucapkan terima kasih kepada yang punya toko itu. Karena orang yang punya toko itu mau melayani, memberi pakaian, memberi minuman kepada ibunya. Lalu mereka diajak pulang. Singkatnya kan ibunya itu cerita tentang kebaikan orang ini. Tidak lama kemudian anak orang tua ini datang lagi ke situ dan memberi mebel di situ. Membeli dan akhirnya dia menjadi pelanggan di situ. Setiap dia butuh mebel dia beli di situ. Perempuan yang punya toko itu menjadi terberkati karena dia mau memberi. Nah ini seperti ini, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Saudara, kalau kita melempar roti ke air, mungkinkah roti kembali? Kalau kita melempar roti ke air ya hilang. Tak mungkin kembali. Ya. Seperti kalau orang buang hajat di sungai itu kan plung plas, ikhlas. Ya, gak mungkin berharap kembali. Sebelum itu buang roti ke air ya wis ikhlas. Ya, tapi firman Tuhan katakan lama setelah itu kau akan mendapatkannya kembali. Dan ini yang terjadi ketika ibu yang punya toko itu menolong ibu yang tua ini. Dengan tidak memiliki motivasi yang lain, hanya menolong. Tapi lama setelah itu dia diberkati. Lewat anaknya menjadi pelanggan di situ, membeli mebel di situ. Nah saudara, ini satu contoh bagaimana kita belajar memberi. Pada beberapa hari yang lalu, saya di WA sama teman saya SMA di Nganjuk, dia kerja sebagai tukang bengkel sepeda. Ya, WA saya, dia ngeluh, wah intinya dia minta apa istilahnya, minta ditolong. Dia bengkelnya sepi, pusing, nggak ada uang, dia nyambat ke saya, panggil saya Pak Pendeta, biasa. Bisa minta nyambat 300.000 gitu ya. Wah saya sendiri ini punya uang segitu itu hanya untuk jaga tabungan saya itu Bapak Ibu. Kalau tak ambil semua ya habis gitu ya. Saya hanya punya uang yang segitu. Gimana ini? Saya sendiri enggak punya uang sebanyak itu. Sebelumnya ada yang pinjam, teman juga. Pikirnya saya kaya. Minjamnya 3 juta. Wah, uang dari mana 3 juta? Kalau ini 300.000 turun ya. Seolah-olah Tuhan itu, wah ini 3 juta kamu nggak bisa ya. 300.000 ini ada temanmu yang pinjam. Saya masih, waduh gimana. Tanpa pengetahuan istri saya nih. Saya udah, ini tak bantu 200.000 ya. Saya hanya bisa segitu, 200.000. Ya, jadi tak bantu, tak kasih gitu aja. Walaupun saya itu butuh beli celana itu tak eman-eman uang ini enggak tak ambil Bapak Ibu. Ya udah, gak apa-apa gitu ya. Kelas.
belajar memberi gitu ya. Tapi praktek itu firman Tuhan juga apa yang Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Tidak lama itu kemudian saya dapat berkat 300.000. Wah, berarti benar tadi sebenarnya Tuhan itu hanya nyuruh saya 300.000. Saya masih takut ngasih semuanya, tak kasih 200 sisa 100. Padahal Tuhan kembalikan 300 ya. Tuhan hanya pinjam lewat kita. Saudara, diujilah kita untuk belajar keikhlasan kita memberi. Ya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Lewat siapapun Tuhan minta supaya kita memberi, beri. Ya, ini belajar Bapak Ibu. Waktu musim pandemi kemarin itu beras banyak datang. Ya. Setiap bulan ada bantuan beras gitu ya. Walaupun tidak sebanyak itu, tapi kadang-kadang lebih. Gitu ya, saya bagi 1 sak ke orang lain ya. Ya. Besoknya Tuhan ganti 2 sak. Lewat saya persekutuan, Tuhan kasih 2 sak. Wah, luar biasa ini ya. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan ini terjadi Bapak Ibu. Lemparkanlah rotimu ke air maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ya, disinilah kita belajar. Tetapi janganlah kita ini belajar memberi hanya karena kita punya motivasi. Kalau kita memberi pasti kita akan diberi. Saya kemarin baca satu artikel di Facebook itu luar biasa. Kalau kamu memberi, jangan merasa bahwa kamu telah memberi. Atau itu pemberian itu dari kamu. Sebab apa yang ada pada kita semuanya dari siapa Bapak Ibu? Tuhan. Kita bisa memberi, jangan merasa, wah aku bisa memberi, aku sudah memberi. Wah senang bisa memberi. Tapi jangan merasa bahwa kita yang memberi. Kita ini hanya dipakai saja oleh Tuhan. Yang ada pada kita ini semuanya milik Tuhan. Amin. Milik Tuhan. Ya kalau kita memberi ya kita dipakai Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Ya. Jadi berikanlah bagian kepada ke-7 bahkan kepada 8 orang. Artinya kalau bisa sekian, bisa lagi sekian itu luar biasa. Saya lihat di YouTube itu Pak Im Wong yang suka bagi-bagi uangnya gitu ya. Rasanya kepingin ya berbagi itu. Ya orang kaya wajar ya bagi-bagi uang. Tapi kalau orang miskin, orang yang pas-pasan bisa enggak seperti itu. Itu tantangan. Seperti perempuan yang memberikan persembahan di bait Allah itu. Dia memberi dari kekurangannya. Dari kekurangannya dia masih bisa memberi. Nah disinilah Bapak Ibu kita belajar memberi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saat ini mungkin kita mapan, saat ini mungkin kita enak. Tapi ke depan kita tidak tahu. Mungkin saatnya nanti kita justru membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, dari apa yang kita nikmati saat ini, kita menerima saat ini, mungkin dulu kita pernah menabur. Jadi kita menuai saat ini. Jadi kalau kita menabur saat ini, kita memberi saat ini, mungkin tidak secepat itu pula kita menerima. Tetapi mungkin nanti anak cucu kita yang akan menuai apa yang kita perbuat. Pastilah anak cucunya tidak akan meminta. Dia akan menuai dari hasil jeripayah orang tua yang telah melakukan kebajikan-kebajikan di dalam kehidupannya. Belajarlah memberi. Ya, yang kedua Bapak Ibu, menghadapi ketidakpastian ini kita harus berani mengambil risiko dalam kehidupan ini. Ayat 3, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat sesuatu yang tidak pasti, kadangkala kita ini enggan-engganan mau berbuat. Wah, berbuat enggak? Kok kayaknya suasananya kok gini kok enggak bagus ya. Mau usaha, mau melakukan suatu pekerjaan, membuka usaha. Wah,
lihat kondisinya, alamnya seperti gini ini, kira-kira jalan enggak ya? Berani enggak ya? Nah, kita tidak berani mengambil resiko. Apakah kita nanti ini rugi atau untung, kan kita tidak tahu pasti. Tapi kalau kita tidak berbuat, sama seperti firman ini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Hanya menunggu, wah kok suasananya kok gini, tanpa bekerja apa-apa, tanpa melakukan apa-apa. Ya, karena takut untuk mengambil resiko, sehingga tidak jalan. Ya. Siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Wah, kengko udan apa ora? Wis, suasananya kayak gini. Gak jadi. Ternyata tidak hujan. Wah, sia-sia kan? Karena kita tidak berani ambil resiko. Di Purwodadi itu panas sekali. Tak tahu kalau Bapak Ibu di Solo. Tapi ini tadi lumayan, tidak terlalu panas. Tapi biasanya itu panas sekali. Antara pagi sampai jam 9 itu enak-enaknya suasana. Tapi kalau sudah di atas jam 9 di tempat saya di rumah itu mau lakukan sedikit apa saja sudah gobias Bapak Ibu. Kemeringet. Mau di rumah sumuk, obah sidik sumuk, di dalam gereja panas, gak ada AC-nya, di teras ini seng panas, mau keluar panas. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat panas gak terasa. Wah, malas pergi keluar, gak mau resiko, takut gosong, takut kepanasan. Ya akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak pekerjaan yang terbengkelai karena kita melihat situasi kondisi yang seperti ini. Kita tidak berani untuk mengambil resiko. Takut rugi, takut kekurangan. Ya. Bulan Oktober ini kami pengeluaran cukup banyak bagi kami. Ya. Awal minggu lalu, minggu awal itu saya harus ke Jawa Timur, ke Tuban untuk bayar pajak mobil sama pajak sepeda motor. Itu sekalian, walaupun selisih 2 bulan. Tapi sebelum itu saya berdoa. Karena setiap kali untuk bayar pajak itu tidak selalu ada uang yang bisa, ini loh ada uang yang setiap saat bisa untuk dipakai. Setiap membayar pajak itu kami selalu bergumul Bapak Ibu. Waktu demi waktu sudah mulai dekat, nggak ada berkat. Wis jaga ke si A, maksudnya jaga ke pemasukan yang di sini. Itu belum bensinnya, pajaknya 1 juta sama sepeda motor, transportasinya paling enggak 500.000. Wah, sing tak jaga ke ini saya ngajar agama di TK Bapak Ibu. Wah, ini malah gurunya lupa, enggak ngasih. Jaga ke tambahan bensin ya malah lali. Yang di sana ya juga enggak masuk. Wah. Saudara semakin pusing gitu ya. Tapi istri saya itu tenang ya. Iman gitu ya. Pokoknya kita jalan gitu ya. Ya betul Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan itu selalu menyediakan tepat pada waktunya. Itu bisa kita membayar pajak dan Tuhan sediakan. Dan kemudian kami ketempatan persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan. Wah, ini kan berarti kalau ketempatan harus menyediakan makanan, masakan. Walaupun hanya dibantu itu hanya sedikit sekali dan kami harus keluarkan dana untuk menjamu teman-teman hamba-hamba Tuhan Kabupaten Grobogan. Setelah itu istri nantang, ini ada teman yang menikah di Blitar, kita ikut ke sana. Ini transportnya itu ke Blitar ini enggak cukup 500 loh PP, aku udah ngomong gitu sama istri saya itu. Waduh. Belum yang lain. Ya ingin sekali ke Blitar tempat pelayanannya dulu. Ya, ingin nostalgia di mana dia pernah membuka pelayanan di Blitar di Ngoran itu. Ya, jadi sebelum menghadiri acara pernikahan itu ke Blitar di Ngoran dulu dan minggunya saya boleh pelayanan di gereja itu. Dan itu pun memang luar biasa. Istri saya berani ambil risiko, pokoknya bisa. Ya, harus ke sana. Teman-teman di Jawa Tengah, di Grobogan, itu kan yang menikah
teman GKIN dulu di Sragen. Pak Sukarli ada yang kenal ya? Pak Yohanes Sukarli dulu di Sragen, sekarang di Jagoan Blitar. Itu kan teman GKIN yang istrinya itu dari Wirosari. Jadi kenal semuanya, kita diundang. Dari hamba-hamba Tuhan GKIN Jawa Tengah nggak ada yang datang kecuali saya. Dari hamba-hamba Tuhan Gerobokan nggak ada yang datang. Ngapain jauh-jauh ke sana, uang banyak. Ya nek mau nyumbang ya kirim aja gitu ya. Tapi istri saya itu pingin ke sana, enggak enak karena semuanya kenal, sudah seperti saudara. Ya, akhirnya Tuhan Yesus tolong semuanya dengan keyakinan, pokoknya jalan apapun yang terjadi. Ya luar biasa. Walaupun enggak ketidakpastian ini ono duit apa enggak ngono ya. Belum pasti, tapi akhirnya bisa jalan, bisa pulang. Nah, besok ini bulan November, itu persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan Bapak Ibu. Itu kemarin di tempat saya, bulan November itu jadwalnya kosong karena yang kemarin itu mau itu sudah tidak mau. Artinya enggak siap, jadi kosong. Saya tawarkan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan siapa yang mau ketempatan persekutuan hamba-hamba Tuhan bulan November. Sampai saat ini tidak ada yang mau. Saya kebetulan saya itu koordinatornya, pengurus persekutuan hamba Tuhan garis depan. Waduh gimana ini. Gak ada yang ambil resiko mau ketempatan. Karena resikonya apa? Yang mengeluarkan dana. Yang dijadwal, yang sudah-sudah ya sudah. Tinggal ini walaupun tidak dijadwal, enggak ada yang terbeban untuk bulan November ini. Mau tidak mau saya sama istri saya, wis bulan depan lek enggak ada ya tetap di sini lagi. Enggak apa-apa. Ya. Dalam kondisi itu yes resikonya jalani aja uang dari mana, makanan dari mana. Dengan iman. Ya. Kita jalani itu. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung melihat-lihat itu saudara dikasih Tuhan. Sesuatu tidak akan terukur, sesuatu tidak akan pas, ya, gak pasti. Tetapi kalau kita berani melangkah, ya, berani memberi, ya, itu suatu risiko juga. Berani maju. Maka itu akan ada sesuatu dalam kehidupan kita. Bagi kita mengalami kemenangan, pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Apa yang orang lain takutkan karena melihat kenyataan. Kita akan melihat bahwa kenyataan yang tidak memungkinkan itu menjadi mungkin. Karena Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan. Amin Bapak Ibu. Jangan takut ambil resiko. Ya. Jangan lihat, wah apa ini. Jalan. Yang ketiga, kita harus bekerja dengan giat. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Pengkhotbah menasihati kepada kita. Supaya kita itu bekerja dengan giat. Taburkanlah benihmu pagi hari. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, dari setiap waktu yang kita miliki kosong, kalau kita berbuat sesuatu sedikit aja, itu ternyata itu akan menghasilkan di waktu yang lain. Contohnya gini, misalnya Bapak Ibu punya waktu luang gitu ya, punya ibu-ibu masak lombok gitu toh. Nah itu lomboknya itu kan bijinya diambil, biasanya kan dibuang, deder gitu aja, ya singkat. Lalu ambil waktu kita semai, kemudian kita begitu tumbuh kita masukkan di dalam polybag, kasih tanah begitu kan. Lalu kita biarkan ya siram setiap hari. Dari waktu yang ada itu, sementara orang lain repot kesulitan karena harga cabai mahal, kita punya di kebun sendiri. Istri saya ya rajin kalau suruh nanam cabai gitu ya. Dia taruh di pinggir-pinggir gitu. Jadi kalau tumbuh itu ya nggak usah beli cabai. Ya. Jadi jangan istirahatkan. Artinya setiap waktu yang ada itu pergunakanlah untuk kita melakukan sesuatu. Sebab kita tidak tahu mana yang akan tumbuh, mana yang
berhasil atau malah kedua-duanya. Artinya apa yang kita lakukan semuanya bisa berhasil. Tapi kalau kita menyia-nyiakan waktu itu, yang sebenarnya kemudian kita waktunya menuai, kita tidak menuai. Karena waktu itu kita tidak melakukan dengan giat. Jadi bekerja dengan giat, lakukan apapun dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada orang-orang yang workaholic ya, itu kalau bekerja kecanduan bekerja. Pagi, siang, sore, malam bekerja terus. Ya memang sih bekerja orang giat seperti itu akan ada hasilnya, akan ada berkat yang dia miliki. Tapi firman Tuhan katakan di sini, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Biarlah ia bersukacita di dalamnya. Kita boleh bekerja dengan giat, tapi jangan lupa untuk kita menikmati. Artinya menikmati itu bukan hanya sekedar kita punya uang, berapapun penghasilan kita, lalu kita belanjakan untuk apapun juga. Tetapi menikmati ini bukan berarti menikmati segala fasilitas, menikmati segala berkat dari apa yang kita dapatkan. Tapi menikmati hidup. Jangan lupa untuk kita menikmati hidup. Ada banyak orang bekerja keras, giat. Suami istri bekerja, menghasilkan. Tapi dia tidak bahagia. Anak-anaknya tidak bahagia. Mereka tidak bisa menikmati hidup yang dalam pengertian ada sukacita di dalam kehidupan keluarganya. Kehidupan kebahagiaan itu tidak didasarkan oleh berapa harta yang kita miliki. Ada banyak orang punya harta melimpah. Ya. Mereka tidak bahagia. Rumah tangganya tidak bahagia. Bercerai. Tapi coba lihat ada orang pasangan yang sampai kaki-kaki nih. Walaupun tinggal di dalam gubuk yang reot, dia masih bisa saling mengasihi. Dia makan seadanya. Tidak tidur di spring bed seperti kita, tapi tidur di spring bed. Bapak Ibu, dia bisa menikmati hidup. Menikmati, mensyukuri segala berkat nikmat Tuhan. Hidup ini dinikmati sedemikian rupa. Ya, artinya bersyukur, berbahagialah dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah bahwa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kebahagiaan itu akan nampak muncul dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk kita menikmati hidup. Bahagiakan keluargamu, kehidupanmu. Ya. Walaupun kehidupan perekonomian kita tidak dipandang dunia ini mewah. Tetapi ketika kita bisa menerima hidup ini dengan dalam syukur, dengan kebahagiaan, itu sungguh suatu yang luar biasa. Ini kemarin teman yang menikah ini orang Timor Bapak Ibu. Nah ibunya itu dari Timor datang, Kupang. Nah dia lama, sudah 1 bulan lebih dan 3 bulan. Jadi menunggu anaknya yang mau menikah. Jadi ikut persekutuan hamba Tuhan diajak gitu. Nah kenal sama istri saya, ketemu istri saya itu orangnya senyum, ketawa-ketawa, suka begitu ya. Dan dia itu senang lihat istri saya itu. Saya ceritakan kepada anaknya, ibu itu loh, saya itu kalau lihat ibu itu jadi ketawa. Karena ibu itu kok senang ya, ibu itu ceria ya senang sama. Jadi kalau ketemu itu, wah dia senang sekali ketemu istri saya. Suka ceritakan kepada anaknya. Nah kemarin waktu nikahan anaknya di Blitar, sebelumnya ibu ini sudah ngomong samanya, nanti ibu ini, Bu Dodi ini nanti saya buatkan apa Bu yang jariknya orang Timor itu ya, selendang itu ya, nah, apa namanya itu Bapak Ibu, yang orang sana itu buat sendiri itu ya. Nah, janji mau buatkan itu. Tapi kemarin waktu di Blitar pernikahan dia bawa
olos ya kalau ulos ya. Ya. Kalau ulos dari Medan ya, kalau dari Kupang itu apa Pak? Mana ya? Ya hampir mirip lah ya. Soto selendang gitu ya. Wah kemarin ketemu ya sudah, daripada nunggu itu yang selendangnya itu dikasihkan istri saya gitu ya. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, inilah dalam situasi yang tidak menentu ini kita jangan sampai terpaku kepada ketidakpastian itu. Ya. Keadaan bisa berubah sana sini ya, kadang baik kadang tidak baik. Ya, tetap semangat di dalam bekerja, tapi jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa untuk menikmati kehidupan ini. Ada banyak orang stres. Ya, kemarin di Purwodadi itu sudah 2 orang gantung diri. Yang satu anak yang masih muda, justru anaknya mantan Bupati Grobogan. Dengar Bapak Ibu ya, mau skripsi itu gantung diri. Yang kedua itu Kepala Kementerian Agama Grobogan dari Blora. Ya, dia juga bunuh diri. Ya enggak tahu stresnya kenapa Bapak Ibu. Tidak bisa menikmati. Ya, walaupun uang ada, sekolah bisa, tapi enggak bisa menikmati. Bapak Ibu saudara dikasihi dalam Tuhan, nikmatilah. Terimalah apa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan sesuatu yang tidak pasti. Hanya Yesus yang pasti. Amin Bapak Ibu. Percayakan kehidupanmu di dalam Yesus Kristus. Jadi ini 3 hal. Belajar memberi, berani mengambil risiko dalam hidup, dan bekerja dengan giat. Tapi jangan lupa untuk bisa menikmati hidup ini. Biarlah 3 pesan daripada pengkhotbah ini akan menolong kita di dalam menghadapi ketidakpastian. Supaya kita jangan salah langkah, supaya kita jangan menjadi gamang, dan kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sambil kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
Saudaraku dikasih Tuhan, menghadapi ketidakpastian dalam dunia ini, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Banyak hal yang tidak bisa diharapkan dengan pasti di dunia ini. Tetapi percayalah, hanya Yesus yang satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Percayalah dan lakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetap semangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Karunia-karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita, mengasihi, memberi, lakukan dengan semangat. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan dengan semangat. Jangan takut. Dengan segala risiko apapun yang terjadi, jangan takut. Belajarlah. Seperti Petrus, dia tidak takut turun dari perahu untuk menghampiri Yesus. Walaupun air laut bisa menenggelamkan dia. Walaupun persoalan-persoalan apapun ini kelihatannya banyak, membuat kita menjadi takut, khawatir. Kita tenggelam oleh banyaknya persoalan. Tapi terobosan yang akan Tuhan berikan kepada kita, memberikan keberanian kita maju, hadapi segala sesuatu dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana adanya. Kami boleh melalui hari-hari kami. Bahkan kesulitan, kesukaran, persoalan yang lalu pun telah kami lalui. Dan semuanya dibuat berhasil di dalam Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami menghadapi masa yang sukar, hari-hari yang semakin gelap. Bencana demi bencana, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi tolonglah agar kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Kekhawatiran apa yang ada di dalam kehidupan rumah tangganya, persoalan apa yang saat ini belum teratasi, kebutuhan apa yang saat ini belum terpenuhi, Tuhan, Engkau akan melakukan, Engkau akan menyediakan, Engkau akan mengajarkan kepada kami bagaimana kami berjalan bersama Tuhan. Indahnya kami dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu yang akan bekerja dalam setiap kami, supaya setiap kami boleh beroleh kekuatan di dalam menghadapi dunia yang tidak pasti ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Terima kasih, saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Sungguh diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya pada sore hari ini Pak. Kiranya semakin luar biasa lagi dipakai oleh Tuhan, diberkati pelayanan, pekerjaan dan keluarganya. Amin. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum persembahan diedarkan, saya akan bacakan nats persembahan untuk sore hari ini. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Selagi kantong persembahan diedarkan, kita akan pujikan.
kasih-Nya seperti sungai. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, Berkat-Nya berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, amin. mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, Berkat-Nya seperti sungai. berkatnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami bawa dan kami persembahkan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk sore yang begitu luar biasa. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu, kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Terlebih kebenaran firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan setiap kami, kembali meneguhkan setiap kami. Untuk kami Tuhan, tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau pakai hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran pada sore hari ini, Bapak Pendeta Doni, kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu semakin Engkau tambah-tambahkan bagi hamba-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, dan Engkau memberkati keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sore hari ini kembali kami mau bersama-sama bersatu hati untuk kami boleh membawa doa syafaat kami Tuhan. Terkhusus untuk saat ini kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap pemulihan yang semakin boleh Tuhan nyatakan. Dan kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa yang akan boleh semakin maju, bangsa yang akan semakin kuat karena Engkau ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya berkat-Mu semakin Engkau curahkan, damai sejahtera-Mu semakin Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terlebih pengurapan-Mu bagi bangsa kami Bapa. Dan saat ini kami boleh membawa untuk para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pemimpin kami yang di perkotaan sampai ke pelosok-pelosok daerah Tuhan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu semakin Kau tambah-tambahkan. Terlebih roh takut akan Tuhan itu nyata bagi para pemimpin kami. Sehingga setiap para pemimpin kami ketika mereka memimpin, ketika mereka mengeluarkan setiap kebijakan-kebijakan, mereka berdasarkan kebenaran Tuhan. Dan terlebih untuk membawa kemajuan bagi setiap daerah, kemajuan bagi bangsa kami terkhusus Tuhan. Terlebih juga Bapa, untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini semakin boleh maju karena ada pemimpin-pemimpin yang boleh memegang, pemimpin-pemimpin yang boleh mempunyai hati untuk bangsa Indonesia semakin menjadi bangsa yang maju, lebih dari bangsa-bangsa yang lain, boleh menjadi berkat bagi negara-negara yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap aparat keamanan yang boleh menjaga bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang boleh melindungi setiap anak-anak-Mu yang boleh bertugas untuk mengamankan bangsa kami Bapa.
mampukan setiap mereka boleh bertugas, mampukan setiap mereka juga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk boleh menjaga bangsa ini dengan campur tangan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga boleh membawa untuk anak-anak muda di bangsa kami. Engkau memberkati setiap anak-anak muda yang akan boleh tumbuh menjadi penerus di bangsa kami Bapa. Engkau yang memberkati setiap anak-anak kami, Engkau yang memberkati setiap pemuda dan remaja bangsa kami Bapa. Jauhkan dari segala pergaulan yang tidak benar, sehingga bibit-bibit yang luar biasa akan muncul untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau pakai setiap anak-anak muda ini boleh menjadi pilar-pilar-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terlebih juga anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mengenal akan Engkau, jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka saat ini boleh berada, terlebih membawa nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terlebih juga gereja-gereja-Mu Bapa yang ada di bangsa kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Engkau juga yang boleh menyertai, kiranya Engkau juga yang boleh memberkati, kembali boleh gereja bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, bersama-sama membawa nama Tuhan boleh dipermuliakan bagi setiap daerah mereka masing-masing. Terlebih Tuhan, pakai setiap kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, pemenang-pemenang jiwa-Mu, penuai-penuai jiwa-Mu Bapa, sehingga banyak orang boleh dibenangkan untuk dipermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga boleh membawa untuk kota kami, daerah kami di mana saat ini kami boleh tinggal, untuk Surakarta, Sukoharjo dan sekitarnya. Mampukan juga Tuhan, kiranya berkat-Mu boleh melimpah bagi kota kami. Mampukan juga Tuhan untuk para pemimpin kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam jalan yang benar untuk boleh memimpin kota kami ini Bapa. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu juga boleh nyata bagi kota kami dimanapun saat ini kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan untuk saat ini gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan sampai saat ini. Dan kami percaya untuk tahun-tahun berikutnya pun kami percaya juga Tuhan berkarya begitu luar biasa. Terkhusus untuk hamba-Mu yang boleh Tuhan percayakan, Ibu Pendeta Istiqomah untuk boleh mengembalakan di tempat ini. Kami teryakin dan percaya semakin hari juga Engkau boleh memberkati hamba-Mu Bapa dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya daripada-Mu, membawa setiap jemaat-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini masuk dalam pengenalan yang lebih benar akan Engkau Bapa. Ketaatan dan kesetiaan itu juga semakin nyata bagi jemaat-Mu di tempat ini, karena Engkau memakai hamba-Mu di tempat ini boleh membawa kebenaran itu tersampaikan bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga percaya Engkau juga memberkati setiap kehidupannya, apa yang saat ini dirindukan, apa yang saat ini menjadi pergumulannya. Kami percaya juga Tuhan menjawab setiap pergumulannya, bahkan tepat pada waktunya. Engkau memberkati juga keluarga besarnya yang ada di Malang, dengan perlindungan yang datangnya daripada-Mu, damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu juga menjadi bagian dalam kehidupan keluarga besar Ibu Pendeta Istiqomah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga boleh menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan boleh percayakan untuk boleh melayani di tempat ini. Kami percaya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan juga bagi setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapa. Terlebih juga Tuhan, hati yang boleh setia melayani, yang boleh diberikan bagi setiap pelayan-Mu untuk boleh memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau memperhitungkan itu Bapa. Dan kami juga percaya Engkau boleh melimpahkan lebih lagi talenta-talenta yang baru bagi setiap pelayan-Mu di tempat ini untuk lebih lagi memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga boleh menyerahkan untuk setiap pos-pos pelayanan yang saat ini boleh ada dalam GKIN Merpati Solo Baru, baik itu ibadah pagi maupun sore, baik itu untuk sekolah minggu, pemuda remaja, komsel-komsel yang ada. Tuhan memberkati setiap pelayanan ini Bapa, sehingga boleh menjadi sarana bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini semakin bertumbuh di dalam iman melalui setiap persekutuan-persekutuan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga boleh menyerahkan untuk saat ini setiap jemaat yang boleh Tuhan percayakan
di tempat ini Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu, dari yang senior maupun yang sudah sepuh sampai ke anak-anak sekolah minggu, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Kami percaya perlindungan dan penyertaan-Mu boleh nyata bagi para jemaat-Mu di tempat ini, baik yang saat ini juga Tuhan yang mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan menolong, kami percaya juga Tuhan menjawab, kami percaya juga Tuhan yang akan boleh mengulurkan setiap tangan-Mu untuk boleh menjawab setiap hal yang diperlukan maupun dibutuhkan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terlebih juga Tuhan, kiranya iman percaya setiap jemaat-Mu di tempat ini semakin teguh, semakin kokoh di dalam Engkau. Biarlah juga setiap jemaat-Mu di tempat ini semakin taat dan setia di hadapan-Mu Bapa, mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih juga setiap jemaat-Mu di tempat ini mempunyai kerinduan Bapa untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saksi, pembawa-pembawa jiwa yang baru, untuk boleh memenuhi setiap bangku-bangku yang kosong di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami juga boleh menyerahkan Tuhan untuk panitia Natal, untuk mempersiapkan Natal nanti Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Setiap hal yang boleh dipersiapkan para panitia yang sudah boleh bekerja, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Biarlah setiap hal yang boleh sudah dipersiapkan, semuanya berjalan dengan baik. Setiap pelayan-pelayan yang sudah ditetapkan, semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena campur tangan yang datangnya daripada-Mu Bapa. Hingga pada hari hanya nanti semuanya boleh berjalan, itu semua karena campur tangan-Mu. Terlebih semuanya kembali Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Engkau cukupkan setiap dana dan biaya yang dibutuhkan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan bukan karena kehendak kami Bapa, tapi semuanya karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap seruan kami, ini setiap syafaat kami bawa dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Dan kami juga boleh menyerahkan untuk persembahan yang boleh kami himpun pada sore hari ini. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan setiap persembahan yang boleh kami himpun. Dan kami percaya Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Bapa, melalui setiap pekerjaan, usaha mereka, dan setiap hal yang boleh dikerjakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dalam firman Tuhan pada sore hari ini kita boleh diingatkan bahwa dalam kehidupan kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, malapetaka. Bahkan di dalam kehidupan dunia ini tidak ada kepastian. Tapi yang satu kita punya, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang pasti, Tuhan yang amin, Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Di luar dunia semakin kejam Tuhan, tapi kami percaya, kami mau berserah Tuhan dalam Engkau. Sebab kami tahu, kami punya Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Hanya Engkau, Bapa, penolongku yang setia. Terpujilah nama-Mu Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak
Hanya Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami. pulihkan Hanya Engkau yang hidupku. sanggup pulihkan segala kehidupan kami Tuhan. Dan inilah kami Tuhan. Kami mau setia, kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan di dalam Engkau Yesus. Sebab Engkau Allahku yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Pulihkan hidupku. berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Hanya Yesus menolongnya setia. Hanya Yesus menolongnya setia. Kita berdoa. Jemaat yang kekasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam Warta Jemaat GKIN Pati Solo Baru. Jemaat GKIN Merpati Solo Baru mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Doni Wicaksono untuk pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah semakin hari dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Pagi Minggu 6 November 2022 akan dilayani oleh Pembicara PDP Tony Setiaji, Worship Leader Bapak Nehemia Anton Hermawan, Singer Bapak Yosia Sendi Saputro dan Saudari Yuni Kristanti. Doa syafaat Ibu Yunita Anggeraning Tias, pengedar kantong kolektor Ibu Sri Werdaningsih, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihota. Dan untuk ibadah raya sore akan dilayani oleh Pembicara PDP Hermawan Hidayat, Worship Leader Ibu Bernike Asri, Singer Ibu Lufiana dan Saudari Astuti. Doa syafaat Saudara Hengki Kurnia, pengedar kantong kolektor Ibu Yayu, dan untuk multimedia Saudari Yelena Saputra. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.